By the way, I'm Solomon. Yeah, I know. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Ruang Film, sebuah informasi untuk kalian penikmat konten spoiler. Oke teman-teman, di kesempatan video kali ini kita akan mencoba membahas lagi film serial fiksi ilmiah berjudul Beacon 23 yang merupakan adaptasi dari novel karya Yu Ho-wei dan dirilis tahun 2023 sampai 2024 kemarin. Film ini dibintangi oleh Lena Headey sebagai Esther dan Stephen James sebagai Helen Kay Nelson. Dan sejauh ini udah ada 2 season yang dirilis dan Mimin akan mencoba membahasnya sampai selesai. Jadi nggak usah pakai sinopsis, kita langsung masuk aja ke alur cerita filmnya. Suatu ketika di masa depan, umat manusia akhirnya mampu melakukan perjalanan antar bintang. Untuk mempermudah navigasi, manusia membangun beacon atau stasiun mercusuar angkasa yang berfungsi sebagai pemandu titik poin serta pencegah terjadinya tabrakan untuk kapal angkasa yang melintasi wilayah berbahaya. Maka dari itu, dengan adanya stasiun mercusuar tersebut, manusia tidak perlu khawatir tersesat di luar angkasa dan bisa melakukan perjalanan kemanapun yang mereka inginkan. Setiap mercusuar biasanya dijaga seorang petugas yang akan diganti secara berkala. Mengingat wilayah di mana struktur tersebut berada umumnya berada di area terpencil yang cukup terisolasi dari bentuk kehidupan manapun. Suatu hari di tahun 2369, sebuah kapal angkasa bernama Crash melaju dengan kecepatan tinggi hendak melintasi wilayah yang dijaga mercusuar 23. Pilot dari kapal tersebut segera menghubungi penjaga untuk meminta panduan navigasi. Penjaga mercusuar menyarankan agar kapal merubah rute perjalanan dikarenakan terlalu banyak materi gelap di jalur lintasan yang hendak mereka lewati. Namun sepertinya terjadi masalah komunikasi sehingga pilot tidak mendengar arahan mercusuar. Penjaga itu kemudian menyalakan lampu hazard sebagai tanda peringatan. Namun entah kenapa sistem juga ikutan error. Karena tak kunjung mendapat jawaban, pilot menyimpulkan wilayah tersebut aman untuk dilewati. Got it. Thanks, B-23. We are headed your way. Menyadari tabrakan besar bisa saja terjadi, si penjaga meribut sistem navigasi tapi ditolak. Karena itu, ia menyalakan lampu peringatan secara manual. Namun sayangnya, petugas itu gagal mempertahankan sinyal. Kapal itu terus melaju dan akhirnya hancur berkeping-keping terkena materi gelap. Beruntung, sebuah kapsul hibernasi berisi seorang awak berhasil selamat dari ledakan. Penjaga bergegas keluar menggunakan pot penyelamat untuk membawa kapsul tersebut ke dalam mercusuar. Diketahui awak kapal tersebut bernama Esther. Penjaga memberitahu bahwa kapal angkasanya meledak dan hanya ia satu-satunya awak yang berhasil diselamatkan, kemudian menjelaskan situasi yang terjadi. Saat pilot meminta izin, peta navigasi stasiun meminta berhenti, tapi penyiar gelombang gravitasi tetap mengizinkan lewat. Ia mencoba meribut sistem tapi ditolak seolah-olah ada seseorang meretas sistemnya. Namun ternyata Esther hanyalah satu-satunya penumpang dan kapal itu dikendalikan sistem autopilot. Sedianya ia hendak mengirim persediaan makanan untuk koloni di tepi Bima Sakti. Tapi setelah semua yang terjadi, Esther tidak ingin memperpanjang masalah dan berterima kasih karena sudah menyelamatkannya. We're out there, huh? Tastes like shit, but it does the job. No way. Tak lama berselang, muncul sebuah drone kecil yang terintegrasi dengan sistem AI bernama BART melayang di dekatnya. Esther tidak menyangka teknologi jadul yang diciptakan 200 tahun yang lalu itu masih digunakan di tempat ini. Hanya saja prosesor suaranya itu mengalami kerusakan, jadi mereka tidak mengetahui apa yang ia coba katakan. Come here, little bugger. By the way, I'm Solomon. Yeah, I know. Penjaga itu kemudian memperkenalkan diri bernama Solomon, lalu bertanya apa tujuan Esther datang ke stasiun ini. Seolah heran dengan pertanyaannya tersebut, Esther balik bertanya, beberapa bulan yang lalu ada kapal persediaan melintasi wilayah ini. Apakah tidak ada satu orang pun memberitahu dirinya akan kedatangannya? Karena selain mengantar persediaan, tujuan utama Esther adalah mendatangi stasiun ini, yaitu untuk menindaklanjuti laporannya mengenai temuan mineral misterius yang tidak diketahui di wilayah ini, yang seketika membuat Solomon jadi nggak enak hati, lalu meminta maaf karena melupakan hal tersebut. Who are you? Esther. Yeah. Right, Tapi ya sudahlah, Esther memakluminya. Sendirian di luar angkasa selama bertahun-tahun bisa membuat seseorang mudah melupakan sesuatu. Satu-satunya yang ia butuhkan saat ini adalah sampel mineral dan akses data untuk melihat secara lengkap laporan tersebut. Tapi Solomon tidak mengizinkannya. I just need the samples and access to any data.
Yeah, you can't access it. Dengan alasan sistem kecerdasan stasiun tidak berfungsi dengan baik seperti yang sudah ia jelaskan sebelumnya. Selama itu terjadi, penjaga harus menjalankan protokol keamanan di mana setiap orang harus mematuhinya. Dan setelah ia memperbaiki sistem serta mengirim laporan ke pusat, barulah mereka akan membicarakan tentang mineral yang dimaksud. Dan untuk sementara, lebih baik Esther istirahat terlebih dahulu. Harmony Wake. Hello, Esther. Merasa ada yang aneh dengan sikap Solomon, Esther menyalakan asisten buatannya bernama Harmony, lalu memintanya mengakses data mercusuar secara diam-diam. Karena sepertinya Solomon ini adalah tipe orang yang antisosial, tidak kooperatif, dan sulit diajak bekerja sama. Harmony minta Esther menunggu sesaat sampai sistemnya menyelesaikan booting, lalu menyarankan sebaiknya Esther memeriksa stasiun ini untuk mengetahui apakah ada sesuatu yang disembunyikan penjaga tersebut. So what, they sent you a message and you just decided not to tell me? Sementara di anjungan, Solomon menyalahkan Bart. Kenapa ia tidak memberitahu tentang rencana kedatangan wanita itu serta laporan mineral yang dimaksud? Jika wanita itu menyelidiki terlalu banyak tempat ini, hal itu bisa mendatangkan masalah baginya. Dari sini kita bisa menduga Solomon ini memang menyembunyikan sesuatu. Kemudian di bawah tangga, Esther menemukan sebuah buku catatan yang membuatnya menyadari bahwa penjaga itu bukan Solomon. Lalu Esther bertanya pada Bart apakah ia mengetahui di mana Solomon yang asli atau setidaknya tempat di mana sampel itu disimpan. Drone itu memberi isyarat, kemudian mengantarnya ke ruangan atas menunjukkan sampel mineral berupa 2 batu berwarna hitam. Sementara itu, si penjaga saat ini lagi duduk di dekat generator gelombang gravitasi sambil melihat foto mercusuar yang ada di bumi. Ia sering menghabiskan waktu di tempat ini karena efek dari generator itu menimbulkan sensasi seolah-olah foto yang dilihatnya itu nampak hidup. Setelah Esther mendapat sampel tersebut, Bart menunjukkan rekaman CCTV lalu menampilkan semua file yang berkaitan dengan Solomon. Dan ternyata memang benar, Solomon merupakan sosok yang sangat berbeda dengan penjaga itu. What are you doing? Mengetahui jati dirinya terbongkar, penjaga itu pun mengaku dia bukan Solomon, melainkan seseorang yang bernama Helen. Helen pun menjelaskan, suatu hari ia tanpa sengaja datang ke tempat ini. Namun saat hendak pergi, Solomon malah mencuri kapalnya. Dengan kata lain, ia terdampar di tempat ini dan terpaksa mengaku-ngaku sebagai penjaga mercusuar. Meski sejak awal Esther itu sudah menaruh curiga Helen memang bukan orang yang pernah berkomunikasi dengannya, tapi hal itu bukan lagi masalah. Karena tujuannya ke sini adalah meneliti sampel itu, menulis laporan lalu pergi dari sini. Jadi lebih baik Helen bekerja sama menunjukkan di mana sisa mineral itu disimpan. Dan jika ia menghalangi, maka Esther tak segan melukainya. Namun belum sempat Esther beraksi, Helen keburu melumpuhkannya. Saat tersadar, Esther mendapati dirinya dalam keadaan terikat di kamarnya. Namun di saat yang sama, Harmony sudah aktif sepenuhnya. 1 jam kemudian, ketika Helen memeriksa kamarnya, Esther menghilang. Lalu ia mencarinya ke seluruh ruangan, kemudian menemukan Harmony di ruang airlock. Esther! Hi. Who are you? Karena penasaran, Helen menghampirinya dan akhirnya terjebak di perangkap Esther. Esther, please stop. Esther sengaja melakukannya karena ia baru saja mendapat informasi dari Bart bahwa Helen sebenarnya tidak terdampar di tempat ini, melainkan seorang pilot yang menghilang tanpa izin lalu membunuh penjaga mercusuar bernama Solomon. Bart bisa mengatakan semua itu setelah Esther memperbaiki kemampuan bicaranya. He was murdered after being imprisoned and tortured by this person. Drone itu menunjukkan kekesalannya pada Helen karena pria itu sudah merusak prosedur yang ada di tempat ini. Bahkan ia menyebut Helen adalah pembunuh yang brutal. Helen langsung membantah ia tidak membunuh Solomon dan Bart mengetahui kebenaran yang sesungguhnya. Namun untuk suatu alasan, Esther tidak ingin buru-buru mempercayai Bart, lalu meninjau ulang video rekaman Solomon dan mendapati Solomon bukanlah karakter yang menyenangkan. Come on. Cut it, you rusted bucket. Selain itu, Harmony juga memberitahu batu mineral yang ditemukan merupakan elemen baru yang belum diketahui. Berdasar laporan Solomon, seharusnya ada lebih banyak mineral yang ditemukan, tapi kenapa hanya ada 2? Bart menyebut Solomon adalah orang yang sangat berhati-hati. Ia melakukan tindakan pencegahan untuk melindungi temuannya. Bahkan ia sendiri tidak mengetahui di mana Solomon menyimpan sisanya.
sampai akhirnya ia dibunuh dengan kejam oleh orang asing tersebut. His interpersonal skills are... Hold, please. Sesaat kemudian, Harmony menerima sinyal dari kapal evakuasi ISA bahwa mereka akan sampai ke tempat ini dalam waktu 40 jam. Mendengar itu, Bart terdengar senang karena mereka akan menghukum pembunuh itu dengan sangat berat. Estimated arrival 35 to 40 hours. Helen pun kembali menegaskan bahwa ia tidak membunuh Solomon. Justru apa yang dilakukannya di sini akan menyelamatkan hidupnya. Tiba-tiba Helen berhalusinasi. Ia mendengar suara-suara aneh dan penglihatan mengerikan dari misi luar angkasa terakhirnya, di mana batu kosmik misterius itu melintas dalam pikirannya. Esther menduga Helen ini mengalami gangguan stres pasca trauma lalu mengambil obat. Tapi Bart nggak percaya Helen itu hanya berpura-pura, karena kasus terakhir PTSD yang diketahui adalah 73 tahun yang lalu. Jadi nggak mungkin hal itu bisa terjadi lagi. Tapi pernyataan Bart dibantah Esther yang mengetahui bahwa setiap prajurit yang ditugaskan selalu diberi obat penenang. Sedangkan Helen itu berada di tempat ini dalam waktu yang lama sendirian. Namun tanpa diduga, Bart malah menutup pintu airlock dan membuatnya ikut terjebak bersama Helen. Khawatir Helen berbuat macam-macam, Esther mencoba mengalihkan perhatiannya dengan bercerita bahwa sebelum pergi ke tempat ini, ia mendapat perlakuan yang tidak menyenangkan. Saat itu, ia berada di sebuah eksoplanet untuk mengevaluasi potensi tambang. Namun saat pekerjaan sudah dinyatakan selesai, Esther tidak bisa langsung pulang, melainkan harus menjalani karantina selama 73 hari. Jadi Esther bisa mengerti bagaimana rasanya kesendirian yang tentu saja berpotensi menyebabkan gangguan stres. Baik Helen ataupun dirinya sebenarnya nggak ada perbedaan. Jadi kenapa mereka itu tidak mulai bekerja sama? He had 100 bags. Where are they? Aster, are you listening to me? And? No, I'm not just gonna tell you. Setelah itu, Helen menunjukkan di mana batu itu mungkin disimpan. Tapi sebagai gantinya, Helen minta dikeluarkan. Helen menyadari jika ISA sampai ke tempat ini, mereka akan mengambil alih misi. Dan Esther akan kehilangan kesempatan untuk meneliti batu tersebut sesuai keinginannya. The one time I reached for it, Solomon didn't want me to touch it. Helen kemudian menunjukkan sebuah tombol yang digunakan untuk membuka pintu akses pemeliharaan antena lama, sebuah tempat yang cukup bagus untuk menyimpan rahasia. Aster, he's wasting your time. Menyadari bahwa mungkin saja keduanya menemukan batu tersebut, Bart melarang Esther bertindak lebih jauh dan berfokus pada penanganan kejahatan yang diperbuatnya, bukan malah membuat kesepakatan. Jika kita perhatikan, sepertinya ada rahasia besar yang ingin Bart tutupi dari keduanya, sehingga ia begitu ngotot melarang Esther bertindak semaunya. Helen will be taken care of, I can assure you. Harmony lantas mengingatkan bahwa tugas AI seperti dirinya adalah menggunakan informasi yang ada untuk mendukung atau memberi saran, bukan malah membuat pernyataan-pernyataan yang mengundang konfrontasi. Harmony percaya Esther tetap bertanggung jawab atas perbuatannya. Sampai di ruangan tersebut, Esther akhirnya menemukan mineral yang dicari. Namun saat mendekatinya, Helen tiba-tiba bertingkah aneh, kemudian duduk di ruang airlock seolah ada yang ditakutinya. Helen berkata, bayang-bayang mineral itu kembali muncul dalam pikirannya. Ada sesuatu di tempat mineral itu ditemukan. Esther mencoba menenangkan bahwa tidak ada apa-apa di sana, lalu kembali memberinya obat penenang. Demi keamanan, Esther menutup pintu airlock. Sementara ia akan kembali ke ruangan di mana mineral itu berada. Dan ternyata jumlah mineral asing tersebut jauh lebih banyak dari yang ia bayangkan. Sesuai janji, Helen minta Esther mengeluarkannya, lalu ia akan pergi dari sini sebelum ISA datang ke tempat ini. Akan tetapi, alih-alih menepati janjinya, Esther malah menolak membuka pintu. Lebih baik seperti ini. Jika ISA tahu Helen menghilang dari tempat ini, maka mereka akan mengira Esther bersekongkol. Mereka akan menghancurkan hidupnya, dan yang lebih buruk, mereka akan memburu Helen sampai ke ujung dunia. Setelah itu, Esther mulai meneliti batu mineral tersebut. Esther mencoba memisahkan elemen berwarna biru dengan batu pembungkusnya. Tapi setiap kali ia melakukannya, mineral tersebut menguap begitu saja. Namun, tanpa mereka sadari, sebuah pesawat kecil muncul dari puing-puing kapal angkasa Crash bergerak menuju mercusuar. Aster!
Bart menyalakan alarm lalu memperingatkan Esther bahwa sesuatu bergerak mendekati mercusuar. Esther sedianya ingin menembakkan senjata, namun terlambat. Pesawat itu keburu melakukan docking. Dan sesaat kemudian, rombongan orang tak dikenal yang mengaku dirinya si penghancur masuk ke dalam dan film pun bersambung. Nah, jadi teman-teman, episode pertama yang berjudul Corbinic ini belum sepenuhnya menjelaskan asal-usul Kapten Helen yang merupakan pilot pelarian. Kemudian siapa Esther sebenarnya dan kenapa ia begitu tertarik dengan batu hitam misterius temuan Solomon, si penjaga mercusuar sebelumnya yang hilang entah kemana. Dan yang terakhir, kedatangan gerombolan Gento yang tiba-tiba muncul dari puing-puing ledakan kapal angkasa, yang tentunya membuat kita penasaran ada apa dengan stasiun tersebut. Jadi pastikan teman-teman itu tekan tombol berlangganan, kemudian nyalakan loncengnya, dan terima kasih udah menonton. Sehat selalu buat teman-teman dan sampai jumpa di episode berikutnya.